Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitina wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 16 dan 17. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, kaji kita hari Senin subuh yang lalu, bahwa salah satu di antara sekian banyak penyebab hati resah gelisah, gundah gulana, kehidupan sempit, dan berbagai macam persoalan-persoalan yang kita hadapi, antara lain penyebabnya adalah dosa-dosa dan kesalahan. Kesimpulan kedua, dosa-dosa kesalahan itu kekotoran yang bisa mengotori hati. Dan hati itu bersih, salah satunya dengan istighfar. Maka jadilah istighfar itu pembersih hati. Sebagaimana kain dibersihkan dengan air. Ketika seseorang berdosa, bersalah, melakukan pelanggaran, atau melakukan ketidaktaatan, dan lain-lain sebagainya, maka ketika itu hatinya kumuh, hatinya kotor. Jika hanya istighfar, langsung hapus. Jika hanya minta ampun, bersih. Itu keutamaan istighfar. Gelisahnya hati, di hati itu kumuh, di hati kotor. Sebagaimana kita telah terangkan, bahwa jangankan hati yang kumuh, pakaian saya kumuh, hati kita lah gelisah. Pakaian kita, tampek kita, badan kita yang kumuh, lingkungan kita kumuh, hati kita tidak tenang. Apalagi hati itu yang kumuh. Itulah guna istighfar. Man lazimal istighfar. Siapa yang melazimkan, menekuni istighfar, nanti akan ketemu kelapangan, ketenangan. Kesempitan jadi lapang. Karena hatinya lah bersih. Iko kira-kira inti kaji kita hari yang lalu. Maka sudah sepatut atau sudah selayaknya kita memperbanyak istighfar, karena memang dosa kita banyak. Nabi sendiri yang telah dijamin oleh Allah, andaikan beliau bersalah dan berdosa, akan Allah ampuni. Tapi Nabi kan manusia yang terpelihara, tetap minta ampun, sering minta ampun. Karena itu menunjukkan beliau sajalah begitu, apalagi kita. Di situ pentingnya kita memperbanyak istighfar. Nah, istighfar itu ada waktu-waktu yang terbaik, waktu yang bagus. Kapan kita meminta ampun dan istighfar? Salah satunya ketika sahur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nanti dalam surat Az-Zariyat, surat ke-51, disebutkan di antara ciri daripada ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan dengan surga, wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka senantiasa minta ampun kepada Allah.
ayat yang ke-18 surat Az-Zariyat. Bila waktu sahur tu, kalau sahur terkena doa barangkali puasa. Sebenarnya sahur kau tidak ada hubungannya puasa. Sahur itu waktu. Waktu sehabis tengah malam. Kira-kira malam tinggal 1/6. Sebelum masuk subuh. Bahasa waknya pada siang. Itu sahur. Sahur itu ada setiap malam. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan puasa. Cuma di waktu itu kita makan, apa namanya makan sahur. Sahar, suhur, sahur. Nah kita tidak pelajari itu. Yang jadi, yang sahur kau waktu. Waktu setelah hilang lenyapnya kepekatan malam. Dalam masuk kepada sapatigo, malam tinggal. Sampai nanti berakhir subuh masuk, itu sahur. Sahur itu waktu terbaik untuk minta ampun. Dan ciri-ciri orang bertakwa, mereka cepat bangun subuh, lalu minta ampun. Minta ampun kepada Allah. Nah, sampai-sampai disebutkan begini. Nabi Yaqub alaihissalam ketika putra-putra beliau meminta maaf atas perlakuannya kepada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan disingkirkan oleh dan sanak-dansanaknya. 10 orang kompak membuang Nabi Yusuf. 10 orang dan sanak Nabi Yusuf semua. Kadang-kadang. Itu barangkali tahu sejarahnya. Karena dengki, karena cemburu, Nabi Yusuf disingkirkan. Bahkan rencana semula untuk dibunuh. Tapi tidak jadi dibunuh. Dengan berbagai macam alasan, akhirnya mereka bisa membawa Nabi Yusuf, diizinkan oleh bapaknya, kan itu cerita. Ujung-ujungnya Nabi Yusuf kan dibuang ke semua. Sampai Nabi Yakub buta betul. Berbilang tahun. Nah, inti kaji, setelah Nabi Yusuf menjadi orang besar di Mesir, karenanya dijual ke orang Mesir dan dijual di pasar budak, lalu dibeli oleh seorang pembesar istana dan diangkat menjadi anak. Ujung-ujungnya Nabi Yusuf menjadi menteri perbendaharaan Mesir. Sampai panjang cerita, akhirnya Nabi Yusuf membuka rahasia dirinya kan itu. Lalu anak-anak Nabi Yakub yang 10 orang meminta kepada Nabi Yakub minta maaf, membana-bana atas keterlanjuran mereka, kecerobohan mereka, kekeliruan mereka telah menyingkirkan. Dan dalam ayat dikatakan, ya abana istaghfir lana dzunubana. Wahai bapak kami, mohonkanlah kepada Allah ampunan untuk dosa-dosa kami. Inna kunna khatiin. Karena kami memang orang-orang bersalah. Siapa bersalah? Jawaban Nabi Yusuf, jawaban Nabi Yakub, qala saufa astaghfir lakum rabbi. Saya akan minta ampunkan kalian kepada Tuhan. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Disebutkan dalam tafsir Nabi Yakub menunda permintaan ampun itu sampai sahur. Nah, ulang boleh ya? Nabi Yakub berjanji akan memintakan ampun kepada Allah untuk anak-anaknya 10 orang yang telah menyingkir, membuang
bahkan berniat untuk membunuh Nabi Yusuf, sampai mengakibatkan Nabi Yakub itu buta belasan tahun, bukan 1 tahun 2 tahun. Lah sampailah beko adik Yusuf Bunyamin pun ditahan. Maka ketika anak-anak Nabi Yakub yang lain itu meminta agar Allah mengampuni dosanya melalui permintaan Nabi Yakub ayahnya, Nabi Yakub berjanji akan memintakan ampun. Tapi permintaan ampun beliau tunda sampai masuk sahur. Ketika sahur baru beliau memintakan ampun untuk anak-anak beliau. Dikomentari oleh para ulama tafsir, itu salah satu keutamaan sahur. Karena sahur waktu terbaik untuk meminta. Jadi kata beliau, astaghfiru lakum rabbi. Aku akan memintakan ampun kepada kalian semua kepada Tuhan. Karena Tuhanku itu Al-Ghafur, Maha Pengampun, Ar-Rahim, Maha Penyayang. Surah Yusuf, surah kedua balik, ayat 97 dan 98. Kita tak buka ayat, cuma kita menjadikan saja. Balik kita ke Jepangka. Bahwa waktu sahur adalah salah satu waktu yang terbaik untuk berdoa dan meminta ampun. Kapan waktunya? Sebelum subuh masuk. Sehabis gelap malam. Gelap itulah hilang. Dah mulai nampak tanda-tanda kesiang. Tapi lalu masuk subuh lah. Itu makanya kecil orang sepertiga malam tinggal. Bahasa wakna pada siang ketika kita makan sahur. Maka pakailah, pergunakanlah, manfaatkanlah waktu itu untuk beristighfar. Wak kalau capek jago. Nah, tadilah kita sampaikan bahwa di antara ciri-ciri orang-orang yang bertakwa yang Allah janjikan kepada mereka surga, mereka di waktu sahur meminta ampun kepada Allah. Wabil ashari hum yastaghfirun. Surah Az-Zariyat. Di waktu sahur mereka selalu minta ampun dengan beristighfar. Ayat yang kita baca di awal tadi surah Ali Imran, surah ketiga, ayat ke-6 balik dan ke-7 balik. Mari kita pahami. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Doanya. Orang-orang yang Allah janjikan kepada mereka surga dengan segala macam keindahannya, pesonanya, kelezatannya. Mereka itu adalah orang-orang yang mereka berdoa dengan mengucapkan doa mereka di waktu sahur, Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Maka oleh sebab itu, faghfir lana, ampunkanlah dosa-dosa kami dan peliharalah kami daripada azab neraka. Dua. Yang pertama, meminta ampun. Yang kedua, minta dipelihara, dijaga dari neraka. Siapa yang menapikkan itu, berarti orang itulah menapik keberuntungan sangat besar. Diampuni dosa, dipelihara, dijaga, dilindungi, diselamatkan dari neraka. Inilah menapik suatu al-fawzul azim. Suatu keberuntungan yang sangat besar.
Sebab orang kalau tidak menapik dengan dua ko, dosa tidak diampuni, masuk neraka, dia berada dalam kerugian yang sangat besar. Namanya al-khusranul mubin. Kerugian yang sangat besar. Jika ciri-ciri mereka yang orang muttaqin yang Allah janjikan kepada mereka itu surga, mereka mengucapkan dalam doa mereka satu, Rabbana innana amanna. Itu namanya pengakuan. Pengakuan kami telah beriman. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Yakni keimanan yang Engkau anugerahkan kepada kami, keimanan yang Engkau berikan kepada kami telah kami pakai, kami pelihara, kami jaga, kami rawat supaya dia lepih dan hilang. Sebab iman itu kalau tidak dirawat, tidak dijaga, tidak ditambah-tambahnya bisa berkurang. Iman bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa kurang. Bertambahnya dengan ketaatan, makin taat orang, makin kuat imannya. Berkurang dengan kemaksiatan, makin banyak berbuat maksiat, imannya makin tipis, makin kurang. Makin bangkang, makin durhaka, makin maksiat, dan seterusnya, imannya makin kurang. Lama-lama, bisa-bisa iman itu tinggal secuil. Jadi, iman yang Allah berikan itu dipelihara, dijaga, dirawat, jangan sampai hilang. Tiba di bunga tu kalau nak siram bunga, walaupun rancak dari orang bunga ya pot-potnya, tak mau menyiram. Lama-lama, bunga tu mati. Abah merawat bunga, pandailah ibu-ibu merawat bunga. Hati, yang kepada hati itu Allah turunkan iman, rawatnya. Bisa dikatakan hati itu kan pot bunga namanya. Bunganya iman. Jagalah, peliharalah, siram-siram. Kalau berdosa, cepat minta ampun. Kalau lalai, cepat sadar. Kok malah rajin? Gitu, salah. Di situ pengakuan mereka, wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman dengan keimanan yang sebenar iman. Kami pelihara, kami jaga, kami rawat. Bahkan iman itulah membuahkan kepada amal saleh. Faghfir lana. Itu masalahnya. Maka oleh sebab lantaran kami telah beriman, lalu di mana salah kami, di mana kurang kami, khilaf keliru kami, sasik dan segala macam, ampunilah dosa kami. Kenapa begitu? Sekuat apapun iman orang, seteguh apapun iman orang, sekokoh apapun iman orang, selaku manusianya tetap ada salah, ada dosa. Selaku manusia. Bara manalah kekuatan imannya, setabah apapun, tapi dia manusia, dia manusia. Nabi SAW minta ampun. Wahai Tuhan kami telah beriman. Kami pelihara, kami jaga iman. Kami rawat. Di masalah kami, di mana kurang kami, di masa sasik kami, di mana berdosa kami, maka ampuni kami. Itu. Yang kedua, namanya bertawassul. Anan tawassul. Dan tawassul itu adalah memohon kepada Allah supaya doa terkabul
memakai jalan, memakai cara, memakai sarana. Sarana, jalan, cara agar doa kita diampunkan Allah, kita harus bertawasul. Ada tawasul dengan menyebut nama-nama Allah. Alai memamerkan nikmat yang telah Allah beri. Contohnya ya Allah, iman yang telah Engkau beri telah kami pakai. Badaso di kami. Kami jago, kami rawat. Untuk itu, ampuni dosa kami. Itu dan tawasul. Nah, nak tertangkuk dikutus ketik. Tawasul ke wasilah jalan. Jalan yang dipakai, jalan yang dilalui, jalan yang dipergunakan supaya sampai ke tujuan. Tiba dia menjuluak, tiba dia ambil buah, supaya buah kau dapat, pakai galah, pinggalan. Pinggalan kau namanya alat. Alat tu sarana. Sarana yang dipakai, dipergunakan, supaya buah nan dijuluak rare, nan dijuluak rare, nan mukasui sampai, nan dicito dapat. Berdoa telah, supaya doa mau kabul, doa kau mustajab, maka berwasilah, pakai sarana. Sebutlah nama-nama Allah. Itu nama tawasul namanya. Kita ambil contoh di Al-Fatihah. Sebelum membaca ihdinas siratal mustaqim, dan kita baca sebelumnya tu nama-nama Allah apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaum. Nama-nama Allah. Disukai kita berdoa menyebut nama-nama Allah. Kerana dengan menyebut nama-nama Allah, berarti kita memakai sarana. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Allah itu memiliki nama-nama, maka berdoalah kamu kepada Allah melalui nama-nama Allah. Sapa Allah, seru Allah dengan nama-namanya. Atau bertawasul dengan iman. Kau iman. Dengan iman dan amal saleh. Aduh, ya Allah, kamilah beriman. Amanah. Atau bertawasul dengan amal. Orang terkurung dalam gua 3 orang. Ya Allah, Amba pernah berbuat suatu amalan yang menurut Amba ikhlas. Kan begitu kecil orang terkurung gua. Ikhlas ya Allah. Dan satu mengecekkan bahasanya pernah membantu orang tuanya ikhlas. Encik lain pernahnya berhenti buat maksiat kena ikhlas. Encik lain pernahnya mengasuh anak buahnya, mengembangkan harta anak buahnya, kemudian diambil balik ikhlasnya bagi. Kita nak cerita itu, cepat dipanggakkannya itu kepada Allah untuk dikabulkan uang. Kan bagi ser batu. Jadi amal saleh yang ikhlas kita pamerkan. Ya Allah, mau pernah begini, pernah begitu, pernah begini. Menurut amba itu ikhlas ya Allah. Kalau memang ikhlas, Allah kabulkanlah doa amba melalui amal saleh itu. Nah itu namanya tawasul. Tawasul namanya. Kalau kau dengan iman, ya Allah, kamilah beriman. Amanah. Beriman kami. Sabana beriman. Maka oleh sebab itu, ampuni dosa kami. Faghfir lana. Faghfir lana. Lantaran kamilah beriman, maka oleh sebab itu ampunkan dosa kami. Faghfir lana dzunubana. Wa qina azabana. Jadi dipamerkan iman kita dan kita minta doa. Ampunkan dosa, dipelihara dari neraka. Kami telah beriman ya Allah. Telah beriman. Dan Allah kan paling tahu beriman tak berimannya. Karena membaca itu,
Kok apa benar kita baca? Apa benar kita kok? Cuma tidak paham gitu. Yang kedua mengaku-ngaku beriman tapi beriman tidak mau aja dah. Rabbana amanna sama dengan membaca Rabbana inna sami'na menengah tidak pernah. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil imani faghfir lana. Inna sami'na kamilah menengah tidak pernah. Menengah kaji tidak pernah. Itu baca lo inna sami'na kan bohong. Allah paling tahu. Faghfir lana ampunkan dosa kami dan pelihara kami dari neraka. Doa siapa? Doanya orang-orang bertakwa yang Allah janjikan untuk mereka surga. Nah, itu doa mereka. Dan orang-orang yang sabar. As-sabirina was-sadiqina, orang-orang yang sabar dalam berbuat ketaatan, dalam meninggalkan kemaksiatan, dan orang-orang yang sabar dalam menghadapi segala macam musibah dan cobaan-cobaan hidup. Orang-orang sadiqin, orang yang jujur dengan keimanan mereka. Orang sadiqin, orang yang jujur sesuai perkataan dengan amalan mereka. Kemudian al-qanitin, orang-orang yang senantiasa berbuat taat kepada Allah. Wal munfikin, orang-orang yang selalu berusaha untuk berinfak kepada Allah dengan harta benda mereka. Wal mustaghfirin, dan mereka-mereka yang senantiasa memintakan ampun kepada Allah di waktu sahur. Ayat 17 surah Al-Imran. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah di waktu sahur. Siapa orang kau? Orang yang Allah janjikan untuk mereka surga. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Itu bunyi ayat lampau. Untuk orang-orang yang bertakwa, untuk mereka di sisi Tuhan mereka ada surga. Nah, siapa mereka kok? Pertama, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meminta ampun kepada Allah atas dosa mereka dan mohon dipelihara dari neraka. Siapa mereka kok? Orang-orang yang sabar. Siapa mereka kok? Orang-orang yang sadiqin, orang jujur. Siapa mereka kok? Orang-orang yang taat. Siapa mereka kok? Orang-orang yang berinfak. Siapa mereka kok? Orang yang senantiasa meminta ampun di waktu sahur. Kaji itu kan itu. Jadi waktu terbaik, waktu yang paling rancak, salah satu di antara waktu-waktu di waktu sahur. Minta ampun lah. Bunyi minta ampun kita kan banyak. Minimal astagfirullah. Barangkali berkali-kali lah. Rasulullah sekali hanya 100 minta ampun. Ini tahu sekali hanya sekali dua satu. Astagfirullah itu tidak sambil mengalihong. Sambil mengalihong orang macam astagfirullah ya kan? Tidak, duduk kami, duduk rancak-rancak. Kemudian bayangkan, karena kita bersalah, kita berdosa. Akulah waktu terbaik untuk minta ampun. Bacalah astagfirullah. Astaghfirullahaladzim. Atau enam panjang. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Allahumma anta rabbi ana. Dan seterusnya. Yang penting capeklah jago subuh. Apalagi kita lah biasa jago subuh. Jam 4 tu atau 4:30 jagolah. Bacalah astagfirullah. Lazimkan, tekuni. Sebab kan istighfar itu harus dilazimi, harus ditekuni. Di waktu sahur. Mudah-mudahan tercatat kita sebagai orang yang mustaghfirin bil ashar. Sebagaimana dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran kok Allah janjikan bahwa untuk orang-orang bertakwa
di sisi Tuhan mereka itu ada balasan terbaik. Surga. Dengan segala halnya yang ada di sini. Di samping keridaan Allah. Ciri mereka antara lain, mereka orang-orang yang senantiasa di waktu sahur meminta ampun. Bedanya, beda lah. Kalau dalam sore yang kita baca kini, sore Ali Imran, ayat ke-7 balik, didahulukan menyebut al-mustaghfirina bil ashar. Mereka adalah orang-orang yang suka meminta ampun di waktu sahur. Sementara dalam surah Az-Zariyat, surah ke-51, ayat ke-8 balik disebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka meminta ampun. Bedanya di surah Ali Imran disebutkan orangnya dulu. Mereka itu adalah ciri-ciri daripada orang yang Allah janjikan kepada mereka itu surga. Mereka orang-orang yang senantiasa meminta ampun di waktu sahur. Dalam surah Az-Zariyat, Iko diduga menyebut sahur, wabil ashar. Di waktu sahur, mereka pakai untuk minta ampun. Intinya itu. Jan pabian, waktu sahur tu lewat. Dengan mabing kuok saya. Arona nan jago capek, tapi mabing kuok saya. Tekasua kuok ibu. Nung kunci jago sebuah ko, latan sentak dua. Tu baca lah doa. Alhamdulillah, alladzi ahyana ba'da ma amatana. Kalau panik-panik langsung ke WC. Pi kalau manuang jo di manuang tekasua. Kuok nak banyak. Iko digolek balik temalam lalu. Nah, balik kita kaji pangka. Oh, kata sampai habis. Kaji pangkawa. Kaji pangkawa adalah di kanannya kaji lampau bahwa Nabi SAW itu lebih-lebih ketika akhir-akhir hayat beliau kan banyak membaca tasbih, bertahmid, beristighfar dan minta taubat. Yani semenjak turunnya surat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Itu perintah. Surah itu turun di Makkah sekitar 3 bulan setelah surah itu turun Nabi wafat. Semenjak surah itu turun, dalam beberapa penjelasan ulama, Nabi banyak sekali membaca tasbih, tahmid, istighfar dan taubat. Antara lain subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Perintah beristighfarlah kata Allah. Kan? Fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, beristighfarlah kepada Allah. Dalam rangka mengamalkan itu Nabi banyak membaca itu. Di tahun-tahun beliau meninggal. Masih ana merasa meninggal tahun kini. Halo. Rasul-rasul yang meninggal di tahun kini. Paunya kau. Minta boleh merasa nak meninggal. Merasa kayak taruh mana nak boleh. Banyak baca itu. Nabi Muhammad usia beliau meninggal 60 berapa?
63 tahun di bilangan Hijriah. Kalau di tahun-tahun Masehi 60 lah. 60 lebih sekenik. Awak menghitung umur awak kan yo kalender orang Masehi. Berarti sianalah memasuki usia 60 di kalender orang Masehi, itulah usia Nabi mati itu. Usia Nabi mati itu. Dia boleh meninggal tu 63 tahun bilangan Hijriah. Selisih kalender kau sepanjang tahun sebalik hari. Hijriah 355. Masehi 365 sebalik hari tahun. Jadi kalau Nabi meninggal umur 63 Hijriah, tiba di Masehinya 60 lah atau 61-an. Berarti siapa dalam masuk umur 60 lah? Tahun-tahun gini meninggal. Kau nak apa takwid nak kau? Mana tahu. Maka apa banyaklah macam Subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Apa banyak istighfar. Bersih-bersihan badan daripada segala macam kekotoran dan kesalahan. Lazimi istighfar. Perlu sangat. Jangan sampai wak pai cakap tu membawa dosa. Oh dapat dosa ditinggal di dunia aku. Itunya. Dan mengikut ni istighfar, melazimi istighfar, membuat kita lapang. Kerana tiba rahsia. Dan sampai menjadi lapang. Dan susah menjadi mudah. Dan susah menjadi bahagia. Itu istighfar. Sebab nan gelisah-risah tu hati. Maka perbanyaklah istighfar. Tapi istighfar yang ikhlas. Istighfar yang ikhlas bukan dipamer dan dipanggakan. Salah satu waktu terbaik ketika sahur. Sampai-sampai Nabi Yakub menunda permintaan ampun beliau untuk putra-putra beliau di waktu sahur. Karena beliau memilih waktu terbaik untuk minta ampun. Di waktu sahur. Sekian kajiwa. Tinggal menunggu sahur besok meleh. Kok kepanjang lo semua. Kok tak panjang semua sampai sahur besok ya jadi minta ampun. Artinya mana? Jangan tunggu sampai sahur dulu. Minta ampun salah. Alhamdulillah di waktu sahur. Sekian kaji kita pagi ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.